bagaimana silsilahnya, ciri-ciri fisiknya, keluarganya, kehidupannya, kapan ia masuk Islam, dan bagaimana kronologi ia menjadi khalifah yang pertama. Apa yang dilakukannya setelah menjadi khalifah, penaklukan negeri mana saja saat ia menjadi khalifah, bagaimana kontribusinya terhadap Al-Quran, bagaimana proses meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga bagaimana suksesi kepemimpinan setelahnya. Akan kita bahas dalam kisah sahabat Rasul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas kisah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan At-Tamimi Al-Quraisy, dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Bapak dan ibu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sama-sama dari kabilah Bani Taim. Rasulullah memberinya gelar yaitu As-Siddiq, yang artinya berkata benar. Hal ini terjadi setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan juga Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah yang saat itu tidak mempercayai peristiwa tersebut. Tapi dialah Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dahulu mempercayainya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Ayah dari sahabat Abu Bakar ini bernama Utsman bin Amir, juga dikenal dengan nama Abu Quhafah. Ia berasal dari Bani Taim, di mana Abu Quhafah ini baru memeluk Islam setelah penaklukan Mekah. Bapaknya ini meninggal beberapa bulan setelah mangkatnya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya. Ibunya bernama Ummu Salma binti Sakhor, yang juga dikenal dengan sebutan Ummu Khair. Ibunya ini merupakan sepupu Abu Quhafah, bapaknya sendiri, yang juga berasal dari Bani Taim. Ibunya termasuk orang yang telah masuk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan ia mendatangi kediaman Arqam, tempat Rasulullah pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dia meninggal pada masa kekhalifahan putranya. Abu Bakar menikahi 4 wanita semasa hidupnya, yang memberikannya 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istri pertamanya bernama Qutailah binti Abdul Uzza bin Sa'ad bin Jabir, dan dia adalah ibu dari Abdullah dan Asma. Namun ia tidak menerima agama Islam, sehingga Abu Bakar As-Siddiq menceraikannya. Istri keduanya bernama Ummu Ruman binti Amir, dan dia adalah ibu dari Aisyah dan Abdurrahman. Istri yang ketiganya bernama Asma binti Umais, dan dia adalah ibu dari Muhammad. Sebelumnya ia adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Namun setelah Ja'far terbunuh saat perang, ia menikah dengan Abu Bakar. Setelah kematian Abu Bakar, ia menikah lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Istri keempatnya bernama Habibah binti Khorijah bin Zaid bin Abi Zuhair Al-Khosrojiyah Al-Ansariyah, dan dia adalah ibu dari Ummu Kulsum. Anak yang pertama bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Anak yang kedua bernama Abdullah bin Abi Bakar. Anak yang ketiga bernama Muhammad bin Abi Bakar. Anak yang keempat bernama Asma binti Abi Bakar. Anak yang kelima Aisyah binti Abi Bakar. Dan kita ketahui bahwa dia adalah istri Nabi Muhammad SAW, dan ia yang paling terkenal di antara para wanita Arab pada waktu itu. Dia dijuluki As-Siddiqah binti As-Siddiq, dan ia adalah salah seorang Ummul Mukminin atau ibunya umat Islam. Dan dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah di Madinah. Ia meninggal pada tahun 57 Hijriah pada malam Selasa bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan, dan ia dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Anak yang keenam bernama Ummu Kulsum
binti Abu Bakar. Semua anak-anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Namun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang Muslim setelah perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq ini? Adapun ciri fisik sahabat Abu Bakar ini adalah perawakannya kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dan matanya agak belok ke dalam. Dahinya muncul dan ia sering memakai hina dan katam. Beliau orangnya pemalu dan sering menangis. Ia pandai bergaul dan pakar nasab, serta suka dengan syair-syair. Bagaimana kehidupan awal sahabat Abu Bakar ini? Sahabat Abu Bakar ini dilahirkan di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi, atau tahun kedua dari tahun gajah. Dari keluarga berada di Bani Taim suku Quraisy. Ia menghabiskan masa kecilnya seperti anak-anak orang Arab pada umumnya, yaitu dititipkan kepada suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama Ahli Ba'ir atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar ini seringkali bermain dengan unta dan kambingnya. Dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, ia pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah atau rombongan dagang. Nabi Muhammad pada saat itu masih berusia 12 tahun dan belum diutus menjadi seorang nabi. Abu Bakar juga bersama kafilah tersebut, sehingga dapat dikatakan mereka berdua sudah berteman sedari kecil. Pada tahun 591 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang. Sebagai pedagang kain yang memang sudah terlatih oleh keluarganya. Dan memang ini bisnis keluarganya. Dalam tahun-tahun selanjutnya, Abu Bakar seringkali bepergian. Perjalanan dagangnya membawanya ke Yaman, Suriah dan beberapa tempat lainnya di semenanjung Arab. Perjalanan dagang inilah yang membuatnya semakin berada dan semakin mahir dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar sendiri. Meskipun ayahnya, Abu Quhafah, masih hidup, ia ditahbiskan sebagai kepala suku oleh sukunya. Seperti anak-anak lainnya dari keluarga pedagang Makkah yang cukup berada, Abu Bakar adalah orang yang terpelajar, di mana ia bisa menulis dan juga membaca, serta dia menyukai puisi. Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam pertemuan para penyair. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku Arab, sejarah dan juga peranan mereka dalam kabilahnya. Sebuah riwayat menceritakan ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Dan ia ditinggalkan ayahnya di sana. Namun berhala tidak menanggapi permintaan Abu Bakar tersebut. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya. Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun. Melihat permintaannya yang tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis, lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala itu, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya padamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Lalu Abu Bakar melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Kapan sahabat Abu Bakar ini memeluk agama Islam? Setelah kembali dari perjalanan dagang dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa Muhammad temannya sedari kecil menyatakan dirinya bahwa ia adalah seorang Nabi Allah. Orang yang menerima dakwah Nabi yang pertama kali adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sebagai wanita pertama yang beriman. Dan Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, dan Zaid bin Haritsah adalah budak pertama yang masuk Islam. Adapun laki-laki dewasa dan merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islamnya sahabat Abu Bakar ini karena ia diajak langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Abu Hasan Al-Atrabulusi dari Aisyah, ia berkata, sejak zaman jahiliyah Abu Bakar adalah kawan Muhammad. Pada suatu hari, dia hendak menemui Muhammad. Ketika bertemu dengan Muhammad, dia berkata, "Wahai Abul Qasim," yaitu panggilan Nabi, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu? Dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan yang lainnya." Muhammad bersabda,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah. Setelah selesai Muhammad berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, dia gembira sekali. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira yang melebihi kegembiraan dia. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajak mereka semua untuk masuk Islam, dan mereka pun memeluk Islam. Dari sahabat Abu Bakar inilah Islam mulai disebarkan keluar dari keluarga Rasulullah, di mana ia banyak sekali mengajak orang-orang, baik itu teman, sahabat, handai tolan, untuk memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan juga selanjutnya secara terang-terangan. Hingga semakin banyak lagi penduduk Mekah yang memeluk Islam. Tentu saja pada masa ini keadaan di Mekah semakin runyam dan semakin sempit bagi orang-orang yang memeluk Islam. Hal ini mengakibatkan harus hijrahnya Rasulullah bersama sahabat-sahabat lainnya, baik itu ke Habasyah maupun terakhir ke Madinah. Kebersamaan Abu Bakar dengan Rasulullah itu sangat dekat sekali. Dapat dikatakan, di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan peperangan. Sehingga tibalah waktunya kebersamaan mereka berdua harus dipisahkan dengan ajal yang menjemput Rasulullah. Dan disinilah peranan dari Abu Bakar dimulai setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Bagaimana kronologi pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama? Setelah kematian Rasulullah, para pemuka kaum Ansor, baik pihak dari suku Aus maupun Khazraj, berkumpul dalam sebuah kebun milik Bani Sa'idah. Mereka bermaksud hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah pertama sepeninggal Rasulullah, sebab ia adalah kepala tertinggi kaum Ansor pada saat itu. Berita tentang perundingan di kebun Bani Sa'idah tersebut cepat sampai di kalangan Muhajirin. Saat itu juga Abu Bakar, Umar, dan juga Abu Ubaidah pergi ke tempat itu. Baru saja sampai, Abu Bakar langsung berbicara dan menyarankan agar kaum Ansor memilih salah satu dari dua tokoh Muhajirin menjadi khalifah, yaitu Abu Ubaidah ataupun Umar. Setelah selesai Abu Bakar berbicara, berdirilah Habab ibnu Al-Munsir, yang pada intinya menolak usulan Abu Bakar ini. Ia mengusulkan agar kaum Ansor dan Muhajirin memiliki khalifah masing-masing. Mendengar itu, Umar lalu menyahutnya, "Jangan sekali-kali kamu menyebut itu. Tidak dapat berhimpun dua kepala dalam satu kekuasaan." Keras sekali pertentangan Umar dengan Habab waktu itu. Sehingga tampillah Bashir ibnu Sa'ad pada saat itu, seorang yang terpandang dari kaum Aus Ansor, lalu tampil ke depan dengan pidato yang sangat mendalam sampai-sampai dikenal hingga hari ini. "Wahai kaum Ansor, memang kita mempunyai beberapa kelebihan dalam perjuangan. Namun ingatlah, pekerjaan besar itu kita kerjakan bukan karena mengharapkan yang lain. Hanyalah semata-mata mengharapkan ridho Allah dan mentaati Nabi kita. Oleh sebab itu, tidaklah pantas kita memanjangkan mulut menyebut-nyebut jasa itu pada manusia. Ingat pula bahwa Muhammad SAW jelas dari Quraisy. Kaumnya lebih berhak menjadi penggantinya untuk mengepalai kita. Jangan bertingkah dengan saudara-saudara kita Muhajirin. Jangan berselisih." Majelis pun menjadi tenang karena pidato Bashir ibnu Sa'ad yang menggugah ini. Ketika itu berbicaralah Abu Bakar, "Ini ada Abu Ubaidah dan Umar. Pilihlah mana di antara keduanya yang kamu sukai dan berbaiatlah." Dengan serentak keduanya membantah. Mereka justru mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Pertimbangannya karena Abu Bakar pernah mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi dalam gua pada saat masa hijrah ke Madinah. Selain itu, Abu Bakar juga pernah ditetapkan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam solat ketika ia sakit. Bashir ibnu Sa'ad dari Aus ikut mendukung pencalonan Abu Bakar. Maka berduyun-duyunlah anggota Aus yang lainnya membaiat Abu Bakar. Melihat itu, kaum Khazraj pun mulai membaiatnya. Melihat kaum Aus dan Khazraj berduyun-duyun membaiat Abu Bakar, maka kaum Muhajirin pun segera membaiat sahabat Abu Bakar tersebut. Mereka sadar bahwa perkara ini bukan perkara keluarga, melainkan siapakah orang yang paling mulia di sisi Rasulullah. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib tidak hadir di situ karena sedang menjaga jenazah Nabi kita Muhammad SAW.
Karena itu ia tidak turut membaiat. Ali bin Abi Thalib berbaiat kepada Abu Bakar sewaktu istrinya yaitu Fatimah binti Muhammad meninggal dunia. Dan ini adalah pidato khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar sesaat setelah orang-orang membaiatnya yang dicatat dengan tinta emas. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini. Tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun jika aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat. Kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu, di sisiku ia lemah, karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Orang yang lemah di sisimu, di sisiku ia kuat, sehingga akan kuberikan haknya dari si kuat. Insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, kalau aku melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak usah kamu mengikutiku. Itulah pidato pertama dari sahabat Rasulullah saat ia diangkat menjadi khalifah yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam tugasnya yang pertama ini? Saat tersiar kabar kematian Rasulullah SAW, maka banyak kelompok dan kaum yang ingin melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Islam. Sehingga tugas pertama Abu Bakar adalah memadamkan api pemberontakan oleh para pembelot. Sebelum memerangi pemberontak, Abu Bakar terlebih dahulu menyempurnakan angkatan perang dengan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Pada saat itu Usamah baru berusia 17 tahun. Sebenarnya Usamah bin Zaid diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW menjadi panglima perang. Banyak sahabat yang lebih tua dari kaum Quraisy menjadi prajurit di bawah perintahnya. Khalifah Abu Bakar sendiri pergi ke tempat angkatan perang yang dipimpin Usamah bin Zaid untuk melepasnya berangkat. Ia meminta Usamah untuk mengizinkan Umar agar tidak ikut berperang. Abu Bakar membutuhkan Umar untuk menemaninya dalam mengatur pemerintahan Islam yang pertama terbentuk itu setelah mangkatnya Rasulullah. Permintaan itu dikabulkan oleh Usamah. Di saat itu Abu Bakar berpidato untuk para prajuritnya. Jangan berkhianat, jangan memungkiri janji, jangan menganiaya jasad musuh yang telah mati, jangan membunuh anak-anak, orang tua dan perempuan, jangan memotong batang kurma, jangan membakar dan jangan menumpangkan kayu-kayuan yang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi dan unta kecuali sekedar untuk dimakan. Kalau kamu bertemu dengan suatu kaum yang telah menyisihkan dirinya dalam gereja-gereja, hendaklah dibiarkan saja. Kalau diberi makanan oleh orang lain, hendaklah membaca nama Allah ketika memakannya. Hai Usamah, perbuatlah dengan apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu di negeri Qudha'af. Jangan engkau melalaikan sedikit pun perintah Muhammad. Itulah isi dari pidato Abu Bakar saat melepas pasukannya. Usamah bin Zaid berangkat dan mengepung negeri Qudha'af selama 40 hari pertempuran. Dan akhirnya Usamah bin Zaid kembali dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tentara yang pergi ke medan perang banyak sekali jumlahnya, menyebabkan negeri-negeri yang ingin memberontak gentar mendengarnya. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan kaum Abs dan Zubyan di luar kota Madinah. Dan Khalifah sendiri yang memimpin peperangan tersebut. Selama memimpin pasukan, Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada sahabatnya yang lain. Dan ia berhasil memadamkan pemberontakan itu. Lalu mengumpulkan tentaranya di Zulkisah, sekitar 15 km dari Madinah. Lalu menghadap ke Najd. Di sini ia membagi 11 pasukan dengan masing-masing dikepalai oleh 11 pemimpin pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid ibnu Al-Walid menuju pemberontakan yang dilakukan oleh Tulaihah ibnu Khuwailid Al-Asadi di negeri Bazu'ah. Jika sudah selesai, maka pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibnu Al-Walid ini diperintahkan menuju pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Nuwairah di negeri Bato'ah. Pasukan kedua dipimpin oleh Ikrimah ibnu Abu Jahal menuju pemberontakan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab di negeri Yamamah. Pasukan ketiga dipimpin oleh Surahbil ibnu Hasanah. Pasukan ini selanjutnya dibantu oleh pasukan Ikrimah yang menyusul di belakang.
setelah mengalahkan Musailamah. Pasukan keempat dipimpin oleh Al-Muhajir ibnu Abi Umayyah menuju pemberontakan yang dilakukan oleh Aswad al-Inshi di Yaman. Pasukan kelima dipimpin oleh Huzaifah ibnu Muhsin menuju wilayah Daba di Umman. Pasukan keenam dipimpin oleh Arfajah ibnu Harsamah menuju negeri Mahroh. Pasukan ketujuh dipimpin oleh Suaid ibnu Muqarrin menuju wilayah Tihamah di Yaman. Pasukan ke-8 dipimpin oleh Al-Ala ibnu Hadrami menuju negeri Bahrain. Pasukan ke-9 dipimpin oleh Turaipah ibnu Hajiz menuju Bani Sulaim dan Hawazin. Pasukan ke-10 dipimpin oleh Amru ibnu Al-As menuju wilayah Qudha'ah yang masih memberontak. Pasukan ke-11 dipimpin oleh Khalid ibnu Sa'id ke daerah Tanah Tinggi di Syam. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh 11 pasukan tersebut. Seluruh pemberontakan dan huru-hara dapat disapu bersih di seluruh jazirah Arab, sehingga mereka bersatu kembali di bawah pemerintahan Islam. Penaklukan apa saja yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar keluar wilayahnya. Setelah mengamankan keadaan dalam negeri dari pemberontak, Khalifah berencana menaklukkan negeri Persia. Lalu ia mengangkat pemimpin perang yang sangat masyhur, yaitu Khalid ibnu Al-Walid, yang dijuluki Saifullah atau Pedang Allah. Kalau rencana ini berhasil, maka perjalanan akan diteruskan hingga ke batas-batas negeri Hindustan. Sebagai wakilnya, ia mengangkat Iyad ibnu Ghanam dari negeri Irak untuk membantunya. Khalid berhasil memasuki Persia, mulai dari pinggir sungai Purod sampai ke Ubullah, mengelilingi Syam dan Irak. Di beberapa tempat, mereka bertempur dengan tentara-tentara Persia, Romawi dan juga Arab. Dan akhirnya pasukan Khalid ibnu Al-Walid berhasil menaklukkan negeri Persia. Selanjutnya penaklukan Syam. Abu Bakar mengirimkan surat kepada penduduk Mekah, Taif, Yaman, negeri-negeri Arab lainnya sampai ke Najd dan seluruh Hijaz. Mereka diperintahkan untuk bersiap untuk membentuk suatu pasukan atau bala tentara besar untuk menaklukkan negeri Syam. Tiap-tiap panglima perang telah diberikan daerah tugas mereka masing-masing. Abu Ubaidah ke Homs, Yazid ibn Sufyan ke negeri Damsyik, Surahbil ibnu Hasanah ke negeri Ardan, Amr ibnu Al-As dan Al-Aqamah Mujri ke Palestina. Kalau mereka sudah selesai, Al-Aqamah dapat melanjutkan ke Mesir. Puncaknya adalah pertempuran besar di Yarmuk. Pertempuran berlangsung alot berminggu-minggu. Hal ini disebabkan tiap-tiap kepala perang khalifah mengendalikan tentaranya sendiri-sendiri. Tidak ada panglima perang untuk menyatukan komando. Padahal orang-orang Romawi sudah bermaksud untuk hendak keluar dari benteng, hingga datanglah pasukan yang diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibnu Al-Walid dengan tiba-tiba. Setelah mereka selesai menaklukkan negeri Persia, di bawah pimpinan Khalid ibnu Al-Walid inilah, maka negeri Syam pun ditaklukkan. Lalu apa peranan Khalifah Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran? Khalifah Abu Bakar dalam hal ini berperan dalam mengumpulkan teks-teks Al-Quran dari berbagai tempat, baik di Madinah maupun di Mekah, dan juga dari para sahabat penghafal Al-Quran tentunya. Disebutkan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit melawan pemberontakan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Hal ini membuat Umar lantas meminta Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat. Segera setelah itu ditunjuklah sahabat Zaid bin Sabit untuk mengepalai pengumpulan Al-Quran tersebut. Dikumpulkannya lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan teks-teks Al-Quran yang terdapat pada benda-benda seperti tulang, kulit, dan yang lain sebagainya. Setelah lengkap pengumpulan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, maka selanjutnya disimpan oleh Umar bin Khattab. Kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari sahabat Umar, yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kumpulan Al-Quran ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini.
bagaimana proses meninggalnya Abu Bakar dan bagaimana pula suksesi kepemimpinan selanjutnya. Pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar menderita sakit. Ia jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Abu Bakar mengalami demam yang tinggi dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Penyakitnya berkepanjangan dan ketika kondisinya semakin memburuk, Abu Bakar merasa harus berbuat sesuatu untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah dan memilih penggantinya agar masalah ini tidak menjadi penyebab perselisihan di kemudian hari di kalangan umat Islam itu sendiri setelah kematiannya. Sehingga ia menunjuk Umar sebagai penggantinya setelah mendiskusikan hal ini dengan beberapa sahabat terkemuka. Abu Bakar kemudian mendiktekan wasiat terakhirnya kepada Utsman bin Affan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah wasiat dan wasiat terakhir Abu Bakar bin Abu Quhafah pada detik-detik terakhirnya di dunia dan awal perjalanannya menuju akhirat, yaitu suatu waktu di mana orang-orang yang ingkar akan percaya dan orang-orang yang fasik akan meyakini serta melihat hasil dari kejahatan mereka. Saya mencalonkan Umar bin Al-Khattab sebagai pengganti saya. Karena itu dengarkan dan patuhilah dia. Jika dia bertindak sesuai kebenaran, maka dukunglah. Dan itulah yang saya ketahui dari dirinya. Hanya kebaikan yang saya inginkan, tapi saya tidak bisa melihat hasil di masa depan. Namun orang-orang yang zalim dan jahat kelak akan mengetahui tempat kembali seperti apa yang akan mereka dapati. Semoga nikmat dan barokah dari Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Dan itulah wasiat terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar bin Khattab pun memimpin salat jenazah untuk sahabatnya itu. Dan Abu Bakar pun dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Demikianlah kisah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari perjuangan bersama Rasulullah ini. Kalau kalian mau berisi ataupun menambahi sekiranya saya ada salah, atau kalian mau nanya atau berdiskusi mengenai kisah sahabat Abu Bakar ini, kalian boleh menulisnya di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.